Baik, Pak. Baik, Pak. Ini saya materinya apa ini? Ini praktek IMHEM ya? IMHEM. Iya, Bapak. IMHEM. Berarti ini tanggal... Ini pembuatan suspensi sel eritrosif, Pak. Bukanlah. Tapi Ini di kan... ininya kayak gitu, Pak. Apa namanya? Di RPS-nya. Loh, ini pertemuan keberapa ini dengan saya? Bapak, maaf izin menjawab. Ini Pak, untuk sekarang pemeriksaan golongan darah, metode slide, dan metode tabung Bapak. Betul. Ini nih, saya buka RPS-nya ini. Mungkin itu kalian RPS lama ya. Ini kan sudah saya kirim nih kemarin itu. Oh ya, baik. Yang terbaru. Nih, jadi hari ini tanggal 1 pemeriksaan golongan darah metode slide. Oke. Pemeriksaan golongan darah. Anemia. Oke. Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Ya, oke. Ini pengantar dulu lah sebelum ke materi praktikumnya. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ini yang ketiga ya dengan saya itu kita akan mempelajari tentang pemeriksaan golongan darah sistem ABO ya. Jadi di praktikum imunohematologi itu dulunya namanya transfusi darah ya, cuman diganti imunohematologi. Jadi melakukan pemeriksaan Hb cukri sulfat, golongan darah, kemudian cross match ya. Itu ada di praktikum imunohematologi. Nah, eh jadi sebelum kita masuk ke materi praktikum, jadi saya ini pengantar dulu saja sedikit. Penentuan jenis golongan darah itu penting ya, tidak kalah penting untuk dilakukan gitu. Nah, eh, terutama saat misalnya kita ingin melakukan transfusi darah gitu. Jadi kan kalau misalnya mengalami kecelakaan atau mengalami perdarahan saat operasi itu biasanya akan dilakukan transfusi darah. Nah, agar darah yang ditransfusikan itu tidak menimbulkan reaksi perlawanan di dalam tubuh, jadi kita perlu mengetahui jenis golongan darah kita gitu.
ya, karena setiap golongan darah itu punya karakteristiknya masing-masing, ya. Tidak sembarang golongan darah itu bisa ditransfusikan ke orang lain, gitu. Karena ada beberapa jenis yang tidak bisa dicampur, gitu. Nanti akan menimbulkan reaksi perlawanan atau reaksi apa itu namanya, reaksi imun, reaksi transfusi, gitu. Nah, pentingkah mengetahui golongan darah kita? Jadi setiap orang itu punya golongan darah yang berbeda-beda, ya. Darah itu merupakan komponen penting tubuh, ya, sehingga setiap orang itu perlu dan wajib mengetahui jenis golongan darahnya masing-masing, gitu, ya, supaya nanti kalau misalnya suatu saat ya dibutuhkan, ya, misalnya kita mau transfusi atau kita mau apa namanya, mendonorkan darah, ya, jadi kita perlu tahu golongan darah kita. Golongan darah itu tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah satu seumur hidup, ya. Namun apa namanya, penting, ya, mengetahui jenis golongan darah itu nanti supaya tindakan selanjutnya itu bisa di apa namanya, bisa diketahui, gitu, bisa ditentukan, gitu. Untuk mencegah terjadinya reaksi-reaksi transfusi. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui golongan darah, ya? Jadi kita melakukan pemeriksaan golongan. Aduh. Oke. Bagaimana sih cara kita mengetahui golongan darah itu? Jadi kita melakukan pemeriksaan yang namanya golongan darah, gitu, ya. Ada metode slide, ada metode tabung, gitu, ya. Golongan darah itu ada 4 jenis, ya, golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, apa sih artinya golongan darah A itu, ya? Orang yang bergolongan darah A itu, ya, dia itu punya antigen A di permukaan selnya, sel eritrositnya. Kemudian pada serumnya, di dalam serumnya itu punya antibodi jenisnya B, gitu, ya. Orang yang punya golongan darah A, ya, itu menghasilkan antibodi, dia menghasilkan antibodi jenis B untuk melawan sel darah merah dengan antigen B, gitu. Tapi golongan darah A itu punya antigen A di permukaan eritrosit. Golongan darah B itu memiliki antigen B di permukaan sel eritrositnya. Kemudian pada serumnya itu, serum atau plasmanya memiliki antibodi A, gitu. Jadi orang yang golongan darah B itu harus ditransfusikan bersama dengan golongan darah B karena tidak akan terjadi reaksi silang, gitu, karena mereka secara sesuai substansi antigen dan antibodinya cocok. Terus golongan darah AB. Nah, golongan darah AB dan golongan darah AO ini unik, ya. Dia berbeda dengan yang A dan yang B tadi. Kalau yang A dan B itu masing-masing punya antigen dan antibodi, tapi kalau golongan darah AB itu dia punya antigen tapi tidak punya antibodi. Nah, jadi golongan darah itu punya antigen A dan B. Jadi dia punya A dan B sekaligus, gitu, pada permukaan eritrositnya. Tetapi dia tidak memiliki antibodi pada serumnya. Terus yang golongan darah O, ya. Golongan darah O ini dia tidak punya antigen, ya, baik A dan B, tetapi dia punya antibodi A dan B. Nah, jadi A, B dan O ini kebalikan, ya, mereka ada agak sedikit unik lah, gitu. Nah, selain golongan darah, ya, selain klasifikasi berdasarkan jenis golongan darah sistem ABO, ternyata darah juga itu memiliki sistem klasifikasi lainnya, ya, yaitu resus. Nah, berdasarkan faktor resus yang dimiliki, gitu. Resus itu ada resus positif sama resus negatif, ya. Faktor resus itu apa sih? Resus itu merupakan antigen atau protein yang ada di permukaan sel eritrosit. Dalam sistem ini golongan darah terbagi menjadi resus positif dan resus negatif, ya. Jadi pengklasifikasian
jenis darah itu berdasarkan golongan darah ABO dan sistem ABO dan sistem resus gitu. Kalau yang sistem ABO itu ada AB, AB dan O. Kalau resus itu ada positif, ada negatif. Nah, jika sel darah merah memiliki faktor RH, faktor resus, itu golongan darahnya adalah resus positif. Ya, sebaliknya kalau misalnya tidak memiliki faktor resus, itu berarti RH-nya negatif. Kalau misalnya kita cek golongan darah itu ya, itu kan ada golongan darah A, B, kemudian ada AB, O, dan ada RH. Nah, kalau misalnya di bagian RH-nya ada terjadi gumpalan, itu berarti artinya RH-nya positif. Nah, itu. Dan biasanya RH ini tuh biasanya tuh kalau untuk orang Indonesia ya, itu sebagian besar orang Indonesia itu memiliki resus positif. Sebagian besar orang Indonesia itu punyanya resus positif. Orang Indonesia ataupun bisa disebut orang Asia gitu. Jadi negara-negara Asia itu, orang-orang di negara Asia itu resusnya itu rata-rata kebanyakan sebagian besar itu positif. Kalau misalnya orang-orang Eropa ya, orang-orang sana itu ke arah barat sana itu mereka itu resusnya sebagian besar negatif gitu ya. Namun kalau misalnya ya ini ada kasus ya, kasus ini katanya lebih ke imunologi sih, tapi ada kaitannya juga dengan imunohematologi. Ini kalau misalnya eh, orang Indonesia ya, misalnya perempuan Indonesia itu menikah dengan bule misalnya, laki-laki bule, orang luar lah istilahnya. Itu nah, itu nanti biasanya tuh kehamilan pertama itu akan keguguran gitu. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena dipengaruhi oleh perbedaan faktor resus ini gitu. Terjadi yang namanya sensitisasi RH gitu. Jadi si ibu yang berbeda resus dengan si bapak gitu. Jadi bayi yang di dalam kandungan ibu ya itu akan terancam gitu ya. Nah, jadi apa namanya resus ibu itu berbeda dengan resus si bapak gitu. Nanti di dalam tubuh ibu itu akan terproduksi antibodi gitu. Dia akan menghasilkan antibodi anti RH bapaknya itu. Misalnya bapaknya negatif, ibunya positif. Berarti nanti ibunya akan memproduksi antibodi anti RH negatif gitu. Sehingga nanti apa namanya? Akibat terbentuknya antibodi gitu. Otomatis kan bayinya kan biasanya kan akan mengikuti resusi bapaknya itu gitu. Jadi nanti akan dianggap benda asing. Jadi nanti antibodinya itu akan menyerang sel darah bayi. Sehingga nanti akan terjadi hemolisis. Akan terjadi lisis gitu, hancur, sel darahnya hancur. Nah, biasanya kalau yang terjadi masih di dalam kandungan ya, yang belum lahir itu disebut erythroblastosis fetalis gitu. Nah, kalau misalnya bayinya alhamdulillah masih selamat, kemudian sudah lahir, itu nanti bayinya terkena namanya HDN syndrome, hemolytic disease of the newborn. Itu penampakan secara fisik bayi yang HDN syndrome itu dia tampak kuning, bayi kuning kata orang itu. Seperti itu ya. Namun untuk kasus-kasus sensitisasi RH ini itu biasanya itu hanya terjadi pada kehamilan pertama gitu. Kehamilan kedua dan seterusnya itu eh, berdasarkan riset ya yang ada itu katanya aman. Itu karena eh, mungkin sudah apa karena sudah terproduksi ada namanya autoantibody. Tuh. Nah, jadi kita masuk ke ininya materi praktikumnya ya, bentar. Itu pengantarnya ya. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke. Ini sekarang kita masuk ke materi praktikumnya. Nih ya. Nah, oke. Materi praktikumnya itu kita ada dua ya. Jadi kan ini kan pertemuan ketiga, terus kemudian pertemuan keempat kan dengan saya juga.
dengan materi yang sama, pemeriksaan golongan darah tapi metode tabung. Nah, eh, saya mau kalian itu eh, merangkum ya isi dari video yang ada di YouTube TechLabMed Indonesia. Itu saya rasa kalian sudah tahu ya YouTube-nya itu. Itu di situ ada tutorial pemeriksaan golongan darah yang slide dan yang tabung gitu. Ya, nanti saya beri kalian tugas masing-masing individu untuk merangkum isi dari video itu. Kayak gitu. Kemudian nanti eh ini kalian jumlahnya berapa sih? 160. Nanti dibagi dua kelompok ya. Dibagi dua kelompok. Terus nanti kalian buat makalah ya. Yang kelompok pertama dapatnya golongan darah metode slide. Kemudian yang kelompok kedua dapatnya golongan darah metode tabung. Tuh. Terus nanti dibuat untuk pembuatan makalahnya itu tidak perlu ada daftar isi, kata pengantar tidak perlu ya. Jadi langsung cover, kemudian cover, terus langsung teori-teorinya. Misalnya yang metode slide, berarti definisi golongan darah itu apa, terus nanti kemudian jenis golongan darah, terus penentuan jenis golongan darah itu bagaimana, menggunakan apa-apa gitu, sampai nanti setelah itu baru daftar pustaka gitu. Terus kalian buat juga beserta PowerPoint ya, PowerPoint gitu. Oke, paham ya? Bapak izin bertanya, berarti 163 tuh hanya dibagi dua kelompok ya Pak? eh iya, soalnya ini soalnya kan materinya kita cuma dua ya. Oh gini saja, sebentar. Nih, kalau di sini kan kita lihat RPS-nya kan, nih ya, nih di RPS-nya kan ada HB cupri sulfat, ada golongan darah, serai tabung, kemudian ada teknik pembuatan suspensi, pemeriksaan korsmat. Nah, jadi gini aja, kalian itu dibagi dalam beberapa, sebentar, ini 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, ada 6 kelompok ya. Jadi kalian bagi 6 kelompok, 6 kelompok itu nanti kelompok 1 dapatnya HB CuSO4, kelompok 2 metode slide, kelompok 3 metode tabung, kelompok 4 pencucian pencucian sel eritrosit, kemudian kelompok 5 crossmatch rutin, kelompok 6 crossmatch metode gel. Tuh. Tuh ya, jadi 6 kelompok. Dibagi 6 kelompok. Buat makalah ya, sama buat PPT-nya. Gitu. Ya. Berarti yang merangkum itu sendiri-sendiri ya Pak? Yang rangkum itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Itu di folio atau di HPS atau gimana? Di folio ditulis tangan. Baik Bapak. Terima kasih. Oh iya dong. Harus itu Pak. Nah, nanti yang ini kan ada ini kalian ndak nggak ada UTS ya, berarti kalian ya. Biasanya praktikum tuh nggak ada UTS ya? Iya, biasanya nggak ada ya, biasanya nggak ada UTS kalau praktikum. Jadi yang tanggal 15 ini, tanggal 15 bulan 4, ini kan jadwalnya UTS ya. Itu biasanya nggak ada UTS di sini. Nah, itu ini dipakai untuk presentasi ya, untuk presentasi
untuk kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok yang bagian atas ini. Nah, terus yang pas jadwal UAS ini tanggal 27 ini dipakai untuk presentasi yang setelah UTS ini. Gitu ya. Nanti presentasinya sama saya saja ya. Karena kan yang nyuruh kan saya. Ya. Bapak izin bertanya, untuk deadline-nya sesuai tanggal itu ya Pak ya? Betul. Untuk yang kelompok 1, 2, 3 itu presentasinya tanggal 15. Tanggal 15 ini kalian presentasi. Nah, kalau praktikum kan UTS-nya nggak ada, biasanya nggak ada sih, memang nggak ada biasanya. Terus kalau yang UAS ini kan karena kalian masih online, jadi nggak ada UAS. Nah, jadi ini nanti diganti presentasi untuk kelompok 4, 5, dan 6. Gitu. Ya, nanti di tanggal 15 atau tanggal 27 ini nanti kalian menghubungi saya untuk untuk presentasi. Gitu. Gitu ya. Bapak izin bertanya lagi, untuk rangkumannya itu deadline-nya kapan dan dikumpulkannya di mana ya Pak? Untuk pengumpulannya itu nanti perwakilan kelompok kalau rangkumannya rangkumannya yang per individu itu disimpan dulu ya, dikumpulkan nanti mungkin saat offline ya, saat offline-nya nanti. Tapi kalau untuk yang tugas kelompoknya itu dikirim ke saya sebelum tanggal 15 ini. Berarti tanggal 14 Hamin 1. Aduh, kok macet ya? Halo? Untuk yang ini eh, untuk rangkuman yang individunya itu disimpan dulu ya, dikumpulkan saat praktikum offline-nya nanti dijadwalkan. Terus untuk yang makalah per kelompoknya itu dikirimkan deadline-nya tanggal 14 ya. Jadi H-1 sebelum ini. Gitu. Jadi tanggal 15 besoknya itu kalian langsung presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Makalah plus PPT-nya ya. Dikumpulkan nanti kelompok 1, 2, 3 dijadiin dijadiin satu file, dijadiin satu file PDF, RAR, bentuk RAR gitu. Nanti kirim ke WA saya, kirim ke email saya saja. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materi praktikumnya. Sudah kelihatan belum? Belum, Bapak. Belum. Nih, ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Nah, ini kita masuk ke materi praktikumnya. Pemeriksaan golongan darah. Nih. Jadi kita melakukan pemeriksaan golongan darah ini bertujuan untuk menentukan jenis golongan darah kita. Ya, ada dua pengelompokan ya, pengelompokan golongan darah itu ada yang cell grouping, ada yang serum grouping. Itu yang cell grouping itu berdasarkan antigen pada sel darah merah. Jadi sampelnya ini whole blood. Kalau cell grouping ini pakainya whole blood. Terus ada yang serum grouping, ini berdasarkan dari antibodi di dalam serum atau plasma. Nah, kalau serum grouping ini sampelnya serum. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan golongan darah ya itu menggunakan sampel darah yang disimpan kurang lebih 5 hari. Jadi maksimalnya 5 hari ya, bisa darah beku atau bisa darah yang tidak beku. Untuk pemeriksaan golongan darah sendiri itu ada yang metode slide, ada yang metode tabung. Slide test dan tube test, itu ada dua metode. Namun yang biasa dilakukan itu adalah yang slide test. Nah, prinsipnya pemeriksaan golongan darah ya adalah
ikatan antara antigen dan antibodi. Ini prinsipnya, reaksi ikatan antara antigen dan antibodi. Nanti kalau misalnya dia positif, ya positif itu nanti akan terjadi gumpalan. Nah, terus ini ada anti A, anti B, anti O, anti AB. Ya, anti A ini maksudnya golongan darah A ya, gitu. Jadi dia punya antigen atau aglutinogen A, kemudian dia punya aglutinin atau antibodi aglutinin anti B. Betul. Ya, jadi yang anti A itu dia punya aglutinogen A dan serum aglutinin B. Ini maksudnya antigen dan antibodi. Terus yang AB itu punya aglutinogen B, aglutinin anti A, antibodi A. Kalau yang O itu nggak punya antigen ya. Terus tapi dia punya antibodi A dan B. Kalau yang AB punya antigen A dan B, tapi dia tanpa antibodi gitu. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama kita memerlukan alat dan bahan ya. Alat dan bahannya itu bisa pakai preparat, gelas light, bisa pakai preparat ya, kemudian bisa pakai apa itu namanya? Kalau pemeriksaan golongan darah itu kan biasanya ada kartu golongan darah ya. Nah, ada di slide kertas khusus golongan darah ada yang disediakan. Terus ada kita butuh pengaduk ya, biasanya menggunakan tusuk gigi. Terus ada pipet tetes. Nah, bagaimana cara pekerjaannya? Yang pertama, pada 3 tempat A, B, dan O, biasanya cuma 3 ya, A, B, dan O. Kalau misalnya A dan B menggumpal berarti golongan darahnya AB. Kalau salah satu berarti A atau B gitu. Nah, jadi pada tempat yang tersedia itu kita yang pertama diteteskan itu adalah antiseranya dulu. Reagennya dulu. Jadi kita teteskan satu tetes antisera anti A, anti B dan anti AB dan O gitu ya. Terus tambahan untuk reasus itu anti D. Jadi yang pertama diteteskan itu adalah reagennya dulu. Nah, satu tetes aja. Kemudian nanti setelah diteteskan reagennya baru teteskan satu tetes darah masing-masing satu tetes darah untuk pada saat kalian meneteskan itu jangan sampai langsung tercampur ya. Usahakan teteskannya di posisi yang berbeda sehingga nanti kalian mencampur dengan batang pengaduk atau tusuk gigi. Nah, kalian campur ya, homogenkan. Terus kemudian kalian goyangkan seperti ini, digoyang-goyang seperti ini. Terus nanti dibaca apakah ada aglutinasi atau tidak di situ yang terjadi, ada gumpalan atau tidak. Gitu. Nih, ini serumnya, ini reagennya ya, anti A, anti B, anti AB dan anti D. Ini yang golongan darah A, golongan darah B, AB, ini yang resus. Ya. Ini tambah lagi satu O ya. Kurang satu. Nah, terus kemudian sampelnya itu adalah darah EDTA. Darah EDTA sampel. Kemudian sampelnya adalah darah EDTA. Nah, terus nanti di slide kartu pemeriksaannya itu ada identitas pasien ya, ada nama, ada alamat, kemudian ada di sini ada golongan darah, ada resusnya. Nah, jadi yang pertama kalian lakukan itu adalah meneteskan reagennya masing-masing satu tetes. Kalau misalnya kotaknya sebesar ini, nanti kalian tetesnya itu di bagian agak ke atas, agak di atas seperti ini. Jadi masing-masing satu tetes. Kemudian nanti baru diteteskan masing-masing satu tetes sampel darahnya. Nah, teteskan di bawahnya, di bagian bawahnya. Nah, ya jangan sampai mereka tercampur dulu gitu. Nah, setelah itu baru kalian homogenkan dengan batang pengaduk. Ya, setelah itu baru kalian homogenkan dengan batang pengaduk seperti ini. Dicampur dengan batang pengaduk seperti ini. Nah, kemudian kalian baca ada tidak aglutinasinya.
Untuk pembacaan hasil ya, itu seperti ini pembacaan hasilnya. Eh, Kalau untuk yang golongan darah A, itu nanti di bagian anti A-nya itu nanti akan terjadi aglutinasi. Tapi di bagian B dan O itu tidak akan terjadi aglutinasi. Kalau di bagian AB-nya akan terjadi aglutinasi. Kalau dia golongan darah B, berarti yang terjadi aglutinasi itu di bagian anti B dan AB-nya. Gitu. Terus yang AB itu nanti A, B, dan AB itu ketiga-tiganya akan terjadi aglutinasi. Tapi kalau golongan darah O sama sekali tidak ada yang terjadi aglutinasi. Itu. Nih. Oke. Itu yang metode tabung. Metode tabung, metode slide. Kemudian sekarang masuk ke yang metode tube, yang metode tabung. Jadi yang pertemuan keempat itu langsung digabung hari ini ya. Berarti yang minggu depannya itu eh, kita kita kosong dulu ya. Karena kan sesuai jadwal kan minggu ini yang slide, minggu depan yang tube. Karena materinya cuman sedikit, jadi saya gabungkan aja jadi satu hari. Gitu. Atau kalau misalnya yang minggu depan itu karena yang sudah materinya sudah dibahas hari ini, mungkin kalian bisa menghubungi untuk yang materi selanjutnya kalau misalnya dosennya berkenan seperti itu. Kalau tidak bisa ya berarti nanti sesuai jadwal, berarti yang sesuai jadwal yang awalnya. Nah, untuk yang tube test ya, ini itu kita pakainya itu tabung reaksi. Kita pakai pipet tetes sama ada sentrifugasi. Nah, bahannya itu adalah kalau yang tube test itu kita pakainya serum ya. Pakainya serum. Serum. Sampel darah, tetap sampel darah. Terus kita pakainya itu anti A, anti B, dan anti AB. Sama. Ini anti seranya, anti A reagennya. Kemudian kita pakai suspensi sel 5%. Jadi untuk yang golongan darah metode tabung ini sedikit spesial ya untuk sampelnya itu. Jadi dilakukan pencucian dulu gitu. Eritrositnya dicuci gitu, dicuci. Terus kemudian nanti dibuat suspensi sel 5%. Itu nanti yang dipakai untuk pemeriksaan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama kita sentrifugasi dulu sampel darahnya ya. Kita pisahkan serum atau plasmanya. Kemudian nanti sel darah yang tersisa itu nanti dicuci dengan salin 1 kali. Jadi ini untuk sampelnya dulu ya. Jadi sampelnya itu kita perlu cuci dulu. Cuci dengan salin ya. Salin itu maksudnya NaCl fisiologis gitu. Kemudian nanti dicuci, lalu nanti dibuat suspensi eritrosit 5%. Kemudian nanti kalian siapkan apa namanya 3 tabung. Siapkan 3 tabung ya. Jadi ada anti A, anti B, dan anti AB gitu. Nah, jadi yang diteteskan pertama itu adalah reagennya dulu, masing-masing 1 tetes. Kemudian setelah itu baru teteskan 1 tetes suspensi eritrosit 5%. Itu nanti ke masing-masing tabung. Nah, kemudian kalian homogenkan gitu. Kalian homogenkan, terus nanti disentrifugasi kecepatannya 1000 rpm selama 1 menit. Gitu. Nah, setelah disentrifugasi, tabungnya itu kalian amati ada atau tidaknya gumpalan gitu. Bisa sambil digoyang-goyangkan sedikit gitu untuk melihat adanya gumpalan atau tidak. Nah, ini seperti ini modelnya. Kalau dia terjadi gumpalan seperti ini, itu artinya dia positif. Kalau tidak ada gumpalan berarti dia negatif. Gitu. Nah, terus untuk pembacaan hasilnya ya, kalau jika di tabung anti A, anti B, dan anti AB-nya negatif, berarti nanti golongan darahnya kesimpulannya adalah O. Kalau misalnya di anti A, anti B, dan anti AB-nya
di anti B-nya negatif, tapi yang A dan AB-nya positif, itu berarti golongan darahnya adalah A. Kalau misalnya yang positif itu yang di A, berarti golongan darahnya yang di positif itu adalah di B dan AB, itu berarti golongan darahnya B. Kalau ketiga tabungnya itu positif, berarti AB. Begitu. Oke, gampang kan golongan darah ya? Gampang ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari sini, dari materi kita hari ini. Untuk pemeriksaan golongan darah, gimana? Insya Allah cukup jelas, Bapak. Cukup jelas ya. Heeh. Kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya lagi, itu ada silakan ditonton dan dirangkum video tutorial. Di situ kami praktikkan langsung cara kerjanya bagaimana, sekaligus pembacaan hasil. Nah, di situ lengkap sekali. Oke, sudah mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Gak ada yang bertanya nih? Wah, oke lah. Kayaknya udah pada anu semua nih. Udah pada malas semua ya. Mau prepare untuk tarawih nanti malam ya? Iya Bapak, betul. Bapak peka deh. Iya. Apa namanya? Ini kalian puasanya yang tanggal 2 atau tanggal 3? Tiga. Kalau aku 3, Pak. Ya, Pak. Wah, Belum tahu benar sih Pak. ini. Belum tahu. Lah kamu belum tahu ikutnya yang mana? Ikut pemerintah Pak. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah tuh tanggal 3 loh. Ya udah berarti tanggal 3 Pak. Kayak saya juga yang tanggal 3 kayaknya saya ini. Lumayan ya, sehari lumayan kan? Bapak. Mau puas-puasin makan siang dulu, Pak. Oh gitu ya Pak konsepnya Pak. Oke. Oke, untuk tugasnya jelas atau gimana? Untuk tugasnya yang saya bilang tadi? Insya Bapak, Allah. saya izin bertanya. Mhm. Terkait itu rangkuman video itu Pak ditulis tangan apa diketik Bapak? Ditulis tangan ya. Ditulis Baik Pak, tangan. terima kasih. Kenapa saya tidak mau kalian mengetik? Soalnya saya biasanya tuh kalian itu akan copy paste punya temannya. Kalau kalian ketik itu tugasnya, itu kalian sambil kalian nulis, itu nanti kalian sambil baca, sambil belajar. Gitu. Makanya saya lebih pilih itu kalian ditulis tangan saja. Kan itu bisa sambil kalian baca gitu. Udah. Ada yang mau bertanya lagi enggak nih? Terkait tugasnya, ada yang belum jelas mungkin terkait tugasnya. Saya kirimkan link videonya ya. Link video tutorialnya mana ini? Golongan darah. Golongan darah. Tidak ada ini golongan darahnya. Ini kemana dia nih?
Aduh. Gini aja deh. Hmm, terus cuprisulfat. Cuprisulfat. Enggak ada ya. Wait. Nah, ini ya. Oke. Itu saya kirim di chat ya. Tuh. Chatnya sudah belum? Bisa kalian buka ya. Bisa Bapak. Oke, Bapak. Ya, itu yang kelompok 1 itu Hb cuprisulfat. Kelompok 2 slide, golda slide, 3 golda tabung.
4 itu suspensi eritrosit, 5 close-met rutin, 6 close-met gel. Jadi ada 6 kelompok. Gitu. Untuk makalahnya itu tidak perlu pakai daftar isi kata pengantar ya. Langsung cover, kemudian nanti langsung teori-teorinya, definisi tujuan, prinsip dan lain-lain sampai ke bawah. Terus nanti setelah itu baru daftar pustaka. Udah itu aja. Terus buat PPT juga ya. PPT-nya per kelompok. Nanti file ini itu digabung jadi satu, kemudian di dalam bentuk format RAR filenya, isinya itu makalah sama PPT, jadikan satu file ke semua kelompok bentuk RAR. Nanti kirim ke email saya. Email saya itu ini. Nih, itu email saya. Saya kirim ke grup ke chat juga. Tuh ya. Presentasinya tanggal 15 dan 20 berapa tadi? 27 ya kalau nggak salah tadi. Tanggal 15 dan 27 ya. Tanggal 15 April kelompok 1 2 3 1,2,3 tuh. Ya, presentasinya kita pakai yang jadwal UTS sama UAS. Tuh. Jadi untuk nilainya nanti tuh dari sini juga, dari presentasi juga itu nanti saya ambil nilainya. Tuh ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan nih terkait tugasnya? Mungkin cukup, Bapak. Oke, mungkin cukup ya itu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Kuliah hari ini tuh langsung 2 kali ya, pertemuan 3 dan 4. Jadi Golda tabung sama slide-nya saya jadikan 1 hari ini. Baik, Bapak. Begitu ya. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Makasih ya, Pak. Oke. Selamat apa istilahnya? Puasa, Selamat Pak. Menjalankan ibadah puasa, Bapak. Bulan Ramadan, Pak. Selamat puasa. berpuasa, Pak. Semoga kita semua puasanya nggak bolong-bolong ya. Amin. Cewek bolong, Pak. Iya pasti bolong lah. Pak Dimas Kalau bolong kalau palanya. bukan cewek nggak bolong dong. Ambiguitas. Kalau cewek kan ada tamunya. Kalau yang laki-laki nggak ada tamu. Iya itu maksudnya tamu bulanan maksudnya. Iya, Pak. Tapi Dimas katanya ada tamunya, Pak. Makanya siapa? bolong. Astagfirullahaladzim, nggak ada Mut ya. Astagfirullahaladzim Ada tamu Dimas. dari luar. Astagfirullahaladzim Dimas difitnah. Oke ya, saya live ya. Ada Baik, tamu. Bapak. Oke. Sampai jumpa di presentasinya. Baik, Bapak.
Oke.